Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Ternyata cinta itu memang buta. Tuli juga sepertinya. Pacar, katanya kecelakaan. Mananya yang sakit? Vanish melerai pelukan mereka. Lalu ia memeriksa tubuh Better dari atas kepala hingga bawah kaki. Sampai raga tegap itu diputarnya 2 kali, membuat Bagong dan Cepot tergelak kencang. Maaf, aku terpaksa membohongimu, ringis Better. Pacar, kenapa? Kenapa harus menjemput Ninis dengan cara seperti ini? Vanish menatap tak percaya pada Better. Selama mengenalnya, pria itu tidak pernah bercanda apalagi berbohong. Better selalu serius dalam hal apapun. Justru, dirinya lah yang sering menggoda pria itu agar hidupnya tidak terlalu flat. Kamu jangan marah ya, aku gak bermaksud apa-apa. Aku melakukan ini karena ingin ketemu kamu. Gak ada niat lainnya, percayalah, jelas Better dengan ekspresi memelas. Membuat Bagong dan Cepot menahan tawa mereka, karena hanya bahu mereka berdua saja yang terlihat bergunjang. Sementara wajah mereka seperti orang sedang menahan mulas. Kalian berdua bisa tinggalkan kami, ucap Better dengan tatapan dingin ke arah kedua pria berpakaian preman itu. Bagong dan Cepot sontak menelan ludah mereka kasar. Lalu, tanpa bicara apapun mereka langsung ngacir secepatnya dan melaju kencang dengan mobil mereka. Baru digituin aja udah takut. Tadi aja, ngeledekin mulu. Vanish mencebik ke arah dua pria itu pergi. Memangnya, kamu diledekin gimana sama mereka? Tanya Better lembut. Setelahnya ia mengajak Vanish untuk duduk di kursi teras yayasan rumah atap. Di mana? Di sana biasa untuk tempat belajar atau berkreasi para anak jalanan. Mereka ngira Ninis masih kecil, sampai dipanggil adek. Dikira masih sekolah juga. Ucap Ninis, layaknya seorang anak kecil yang tengah mengadu pada ibu mereka. Itu karena kamu, imut, dan ngegemesin, Better berucap dengan senyum seraya, mencubit kedua pipi Vanish dengan kedua tangannya. Ih, pacar, apaan sih? Nyebelin deh, Vanish merajuk dengan mengerucutkan bibirnya ke depan. Cup, Siapa suruh cium? Cium, pekik Vanish, ketika Better mengecupnya tiba-tiba. Maaf, itu permintaan maafku karena udah nyulik kamu ke sini, dalih Better. Mana ada permohonan maaf kayak gitu? Vanish kembali mencebik, tapi ketika Better memajukan wajahnya, ia langsung membekap sendiri mulutnya. Pacar jangan nakal, ini tempat sepi, nanti ada setan gimana? Vanish tiba merengket karena katanya sendiri. Kamu gak usah singgung mereka, nanti kalau muncul beneran, gimana? Tanya Better dengan gaya bicara seolah menakuti. Ih, pacar, Ninis jadi merinding nih. Vanish mendekap tubuhnya sendiri seraya mengusap kedua lengannya. Karena, tiba udara dingin menyergap mereka. Tuh, kayaknya mereka udah datang. Kamu sih, pakai manggil segala barusan. Goda Better, semakin membuat Vanish meringis ketakutan. Pacar, bisa diam gak sih? Jangan nakutin Ninis, pekik Vanish menutupi ketakutannya. Karena, dirinya memang sangat takut cerita hantu. Sudah, ada aku di sini.
tidak akan aku biarkan yang lain mengganggumu, termasuk mereka. Ucap Better menenangkan, seraya menggenggam tangan kekasihnya itu. Sekarang ikut aku ya, pakai jaket ini biar kamu gak kedinginan. Better membuka jaketnya, lalu mengenakannya pada Vanish. Better pun akhirnya membawa kekasihnya itu melaju dengan kendaraan roda 2 yang dikendarainya. Sementara, Vanish mengikuti saja kemana kekasihnya ini akan membawanya pergi. Sepertinya, mereka memang harus bicara dari hati ke hati. Sampailah mereka di sebuah restoran sederhana. Setelah selesai mengisi perutnya, Better mengajak Vanish ke pinggir danau. Nis, apa kau menerima perjodohan itu? Tanya Better setelah beberapa menit keduanya terdiam. Tenggelam dalam samudera pikirannya masing-masing. Ya, Ninis menerimanya. Vanish menjawab dengan tetap memandangi air danau yang memantulkan kerlap-kerlip lampu di sekitarnya. Aku membatalkan perjodohanku dengan Papi. Aku juga kabur dari pertemuan dua keluarga inti, jelas Better. Pria ini asik memandangi wajah cantik natural kekasihnya dari samping. Kenapa? Bukankah kita sudah mengikhlaskan hubungan ini? Kaget Vanish. Dirinya sontak memalingkan wajahnya dari depan danau, memandang wajah pria tampan di hadapannya. Mencari kesungguhan dari arti katanya barusan. Aku tidak sanggup membayangkan akan berpisah denganmu selamanya. Diacuhkan olehmu sejak kemarin, itu sudah membuatku kalang kabut. Aku tersadar, jika separuh napasku telah pergi bersamamu, seluruh hati dan pikiranku hanya dipenuhi oleh senyum dan tawamu saja. Better menggenggam kedua tangan Vanish, membawa ke dadanya, seraya memberi remasan kuat pada keduanya. Aku akan melepaskan segalanya, apapun itu. Tapi, tidak dirimu. Better menatap wajah sendu itu dengan pandangan penuh kerinduan. Rasa takut kehilangan menyeruak dari dalam rongga dadanya. Menumpahkan tetes demi tetes kristal bening dari sudut mata sipitnya itu. Pacar, ini ungkapan hati yang paling indah. Penyampaian rasa cinta yang begitu dalam. Ninis bahagia, sangat bahagia. Vanish sungguh tidak menyangka akan mendengar pernyataan cinta dari pria yang dicintainya itu. Namun, semua terlambat. Ia telah berjanji dengan sang ayah dan juga calon suaminya itu. Tapi, kita tidak boleh egois dengan memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Ninis berusaha melepaskan genggaman tangan dari pria yang amat ia cintai itu. Sosok yang selama 2 hari ini begitu ia rindukan. Hingga, dirinya selalu membasahi bantal dan guling dengan air matanya. Pernikahan itu dijalani oleh sepasang hati. Kenapa kita harus memikirkan perasaan orang lain karenanya? Sarkas Better. Jika tindakannya bisa dikatakan egois, biarlah. Untuk kali ini saja, ia ingin memikirkan dirinya sendiri. Pernikahan tanpa restu, apa kau pikir akan bahagia? Lebih baik pernikahan tanpa cinta dibanding dengan pernikahan tanpa restu. Vanish menatap dalam mata hitam pekat di hadapannya. Ia tidak ingin keluarganya membenci dirinya. Terlebih, kesehatan sang ayah adalah segalanya. Ia akan mengorbankan apapun itu, meski nyawanya sekalipun. Bagiku, pernikahan dengan cinta akan bahagia selamanya. Meski tanpa restu dari orang yang tidak pernah memikirkan perasaanmu, Better terus mengeluarkan opininya.
Itu tidak benar. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak mereka. Itulah yang Ninis yakini. Pilihan mereka pasti adalah yang terbaik untuk kita. Vanish kembali mematahkan pendapat Better. Tidak, aku tidak setuju. Tidak ada orang lain yang akan mengerti apa yang terbaik selain dirimu sendiri. Mereka tidak merasakan apa yang bergetar dalam hatimu. Mereka tidak mengalami susah tidurnya aku. Ketika merindukan orang yang aku cintai, tidak, kali ini, siapapun tidak boleh lagi mengambil kekasihku. Tidak akan aku biarkan kali ini, tanpa sadar, Better telah mencengkeram dengan kuat kedua bahu Vanish. Kita tidak perlu memaksa orang lain untuk mengerti kita. Tunjukkan bahwa kita bahagia demi mereka. Maka, kebahagiaan hakiki akan menghampiri kita. Tidak ada pengorbanan yang akan sia-sia. Vanish turut mencekal kedua lengan Better, berusaha memberi pengertian pada pria itu. Nis, kenapa? Dari katamu, kau seakan membela mereka, mereka yang merasa memiliki jiwa dan hidupmu. Sehingga mereka merasa pantas menentukan alur hidupmu. Heran Better. Dirinya bingung, kenapa Vanish yang dulu sangat menggebu meminta dirinya untuk menggagalkan perjodohan. Kini, dirinya seakan menyerah. Mungkinkah kekasihnya ini tertekan? Pikirnya. Aku tidak membela mereka. Ini semua adalah tentang membahagiakan dan keyakinan. Jika kita membahagiakan orang yang menyayangi kita, yakinlah bahwa kebahagiaan itu juga akan datang untuk kita. Ucap Vanish bijak. Gadis itu terlihat dewasa dan tidak seperti Vanish yang biasanya. Ninis juga sebenarnya merasa berat. Melepasmu dan merelakanmu adalah hal yang sangat menyakitkan. Ini juga tidak mudah bagiku, ucap Vanish lirih. Ia menghapus air matanya yang turun tanpa ia sadari, kemudian juga menyusut hidungnya. Tolong jangan menangis. Better mengulurkan kedua tangannya, lalu menggunakan ibu jarinya untuk menyeka air mata yang deras mengalir di kedua pipi Vanish. Maafkan aku tidak bisa merelakanmu untuk orang lain. Aku akan mencoba menghadapi keluargamu, terutama ayahmu. Aku akan berbicara padanya. Tolong, jangan lepaskan aku, ucap Better lirih. Kini, ia telah menyatukan kening mereka. Perlahan, kristal bening itu juga luruh membasahi pipinya. Better menangkup wajah basah itu dengan kedua tangannya, memandangi mata mendung itu dengan penuh arti. Aku mencintaimu, aku ingin memilikimu selamanya. Aku ingin kau yang menjadi istriku, menemaniku seumur hidup hingga tua nanti. Aku hanya ingin dirimu, aku tidak mau orang lain, ucap Better dengan pandangan yang sudah berkabut oleh rindu bercampur hasrat. Tapi, ayah, Vanish tak dapat meneruskan kata-katanya. Karena kedua bibirnya telah terkunci oleh sebuah sesapan dalam yang diberikan oleh kekasihnya itu. Better semakin memiringkan wajahnya untuk memperdalam ciumannya. Merasa tak mendapat penolakan dari Vanish, ia justru menekan tengkuk itu demi mengeksplor semakin dalam. Belitan demi belitan pun terjadi, disertai gigitan manja dari keduanya, sampai sebuah lenguhan nikmat mengalun merdu dari keduanya.
Sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara ini, sama mengurai rindu mereka dengan pertautan yang semakin membara itu. Vanish yang sudah terhanyut oleh permainan yang dimulai oleh sang pacar, mulai berani melakukan aksi pembalasan. Hingga decapan demi decapan, terlepas nyaring dari kedua bibir yang beradu. Vanish mengalungkan kedua lengannya di leher Better, mengunci pria itu agar tidak melepas ciumannya. Better mengulurkan satu tangannya ke pinggang Vanish, menekan tubuh itu agar semakin mengikis jarak antara keduanya. Ciuman keduanya semakin bergelora, karena tak ada satupun dari keduanya yang berniat menyudahi pertautan panas itu. Mungkin, inilah yang dinamakan godaan Syaiton, di mana kini mereka telah buta dan tuli akan keadaan di sekitar yang semakin sepi. Mereka berdua telah terbius dan terbuai dengan gelora hasrat yang hampir menguasai akal dan pikiran. Hanya terpikirkan untuk melepas rindu yang membuncah dan hampir meledak, mencoba menikmati kebersamaan mereka malam ini. Hingga keduanya kini tenggelam di alam bawah sadar mereka. Berada di dalam sebuah gazebo semakin mengasingkan keduanya dari perhatian orang. Sekitaran danau yang semakin sepi, membuat keduanya terbawa arus semakin jauh. Vanish telah menanggalkan jaketnya, bahkan dress-nya kini telah terangkat. Ketika wajah Better sudah berada di atas pusar Vanish, tiba-tiba, sebuah sorotan cahaya dari lampu senter mengagetkan mereka berdua. Pacar, apa yang sudah kita lakukan? Vanish memekik seraya merapikan pakaiannya. Ketika ia menyadari apa yang baru saja mereka lakukan. Maafkan aku, Nis. Maafkan aku hilaf. Better mengusap wajahnya. Menyesali perbuatannya yang hampir saja merenggut sesuatu yang paling berharga dari wanita. Better terlihat meremas kepalanya, hingga kunciran rambutnya semakin berantakan. Pria itu terlihat begitu menyesal atas apa yang telah ia perbuat pada gadisnya. Nis, aku tidak bermaksud. Better tak mampu meneruskan katanya. Ia begitu menyesal ketika menatap mata dengan sorotan kecewa terhadapnya. Sudahlah, ini juga salah Ninis. Karena begitu mudah terbawa suasana. Untung saja belum terlambat. Vanish melengos ke belakang. Ke arah di mana lampu sorot tadi berasal. Hingga, sayup ia mendengar langkah kaki. Apakah ada yang mencari kita? Kaget Vanish. Ia bahkan memegang tangan Better. Tenanglah, mungkin itu suruhan ayahmu. Bukankah aku tengah menculikmu dari rumah? Better berusaha menenangkan Vanish dengan spekulasi yang justru semakin membuat gadis itu panik. Menculik, apa pacar akan dilaporkan ke polisi nanti? Ah tidak. Aku tidak mau kalau sampai kamu di penjara. Vanish terlihat panik. Ia bahkan bangun dari tempatnya duduk hendak menarik Better pergi. Aku akan bertanggung jawab. Lagi pula, aku baru menculikmu beberapa jam saja. Polisi tidak akan bisa menangkapku. Better mencoba tersenyum. Meski hatinya merasa jeduk tak karuan. Baru kali ini ia bawa lari anak perawan. Kau tidak akan selamat dari ayah. Dia akan membunuhmu. Vanish mendorong tubuh tegap Better dengan tangannya yang kecil serta tubuh mungilnya.
Pria itu bahkan tak bergerak sedikit pun dari tempat berdirinya. Biar saja, biar, aku tidak bisa menyaksikanmu diambil orang. Setidaknya, kau akan menemukan kebahagiaan itu tanpa diriku. Better berkata seolah dirinya telah putus asa, membuat Vanish merangkul lengannya erat. Bisa gak, kalau ngomong jangan sembarangan begitu? Vanish menghentakkan kakinya kesal, bahkan air matanya sudah kembali meluncur deras di pipinya. Itu lebih baik, aku lebih baik mati, daripada menikahi wanita yang tidak pernah kucintai. Better mendengus kasar. Kakinya hendak melangkah maju menghampiri orang yang membawa senter, hingga sebuah tangan mungil melingkar di pinggangnya. Apa kau pikir, aku bisa hidup dengan tenang jika melihatmu mati di depanku? Vanish menenggelamkan wajahnya di punggung lebar itu, sembari sesenggukan. Kenapa kau jahat sekali? Vanish menggoncang tubuh yang dipeluknya, dadanya terasa sesak karena ucapan Better barusan. Merasakan hal yang begitu menekan dadanya, hingga tenggorokannya ikut tercekat. Bahkan, untuk bernapas pun begitu sesak. Better membalik tubuhnya, ia kembali membawa raga mungil itu ke dalam dekapannya. Seraya berkali-kali menciumi pucuk kepala Vanish yang hanya setinggi dadanya saja. Biar saja aku mati di tangan ayahmu. Itu pantas untukku, karena telah membawa lari dirimu. Aku hanya laki yang pengecut, aku memang pantas mati. Siapa yang mau mati di tanganku? Hardik suara yang begitu berat, seiring dengan sorotan tajam dari lampu senter besar. Tidak, ayah, kau tidak bisa membunuhnya. Aku yang menghampirinya, dia tidak bersalah. Vanish telah berada di depan Better dengan merentangkan kedua tangannya. Anak kurang ajar, beraninya kau menculik, teriakan Roma tertahan oleh kata-kata Better. Aku memang bersalah, habisi saja aku, itu lebih baik, daripada aku hidup hanya untuk melihatnya bersama orang lain. Teriak Better, ia merangsek ke depan, lalu menarik Vanish dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Maksudnya apa coba? Roma dan Sim saling beradu pandang, sementara dua ajudan di belakang mereka tengah menahan tawa. Apa yang terjadi sebenarnya? Untuk apa aku membunuh calon menantuku sendiri? Betul kan, Sim? Roma menoleh ke arah Sim sambil menahan senyumnya. Begitu juga dengan Sim, ia bahkan menggeleng sambil terkekeh kecil. Maksudnya, Better mengarahkan pertanyaan seraya menatap bergantian pada dua pria paruh baya di hadapannya. Ia bahkan melirik dua ajudan yang terkikik di belakang papinya. Pi, katakan padaku, ada apa ini? Better menatap lamat sang papi dalam biasan cahaya senter. Papi akan menghukummu, karena kau telah mangkir dari perkenalan dengan calon istrimu, kata Sim tegas. Meski itu sedikit terlihat dipaksakan, ia tak pernah berlakon sebelumnya. Begitupun dengan Munis, ayah akan menikahkanmu malam ini juga, ucap Roma serius. Soal akting pria ini memang jagonya. Ternyata mereka berdua telah sepakat untuk mengerjai anak-anak mereka. Tidak ayah, Vanish segera keluar dari persembunyiannya, di mana tadi dirinya tertutup oleh tubuh gagah Better. Ninis gak mau nikah sama om itu, tunjuk Vanish ke arah Sim. Di mana hal itu sontak membuat Sim tergelak. Vanish pun semakin takut dibuatnya.
Ia pikir pria tua itu senang dengan rencana sang ayah. Siapa yang kamu maksud, Nis? Better bertanya dengan pelan, tapi masih bisa didengar oleh yang lainnya. Pria tua itu, dia calon suami Ninis. Masih ganteng sih, tapi Ninis gak mau. Lirihnya kembali menenggelamkan wajahnya ke dada bidang kekasihnya itu. Maksudmu, papi, dia papiku, calon suamimu, geram Better tiba emosinya kembali meledak. Kesalahpahaman semakin berbelit. Orang tua macam apa kau? Bagaimana bisa kau menjodohkan anak gadismu dengan laki yang justru pantas menjadi ayahnya? Marah Better sembari menunjuk ke arah Roma. Papi, tidak kusangka, jika kaulah yang telah merebut kekasihku, teriak Better, wajahnya sudah merah padam menahan amarah. Merasa takdir sungguh mempermainkannya, padahal ini cuma kerjaan dua orang tua yang iseng dan kurang kerjaan saja. Hai, udahlah, Rom. Jelasin aja, anak gua udah ngamuk tuh. Ceka, mereka aja yang terlalu cepat menyimpulkan, tanpa mau terlebih dulu mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Roma berdecak gemas akan kelakukan dua orang yang tengah berpelukan di hadapannya ini. Ingin rasanya ia memukul kepala pria gondrong itu dengan panci, karena sudah seenaknya memeluk putrinya itu. Katakan, apa maksud dari kalian berdua? Tolong, jangan mempermainkan kami. Better menyela perdebatan yang dilakukan Roma dan Sim. Lepaskan dulu putriku, enak saja kau terus memeluknya sejak tadi. Roma merangsek maju hendak menarik tangan Vanish. Tapi, gadis itu menepis tangan Roma. Gak mau, ya, Ninis gak mau nikah sama Om Sim, pekik Vanish. Heh, siapa yang mau nikahin kamu sama si tua bangka itu? Roma terkekeh. Hei, siapa yang kau sebut tua bangka? Bangkotan, geram Sim tak terima panggilan yang disematkan padanya. Ayah, Vanish bingung dengan perkataan ayahnya. Kalau bukan dengan Sim, lalu dengan siapa? Sudah, lepaskan pria itu. Dia belum sah jadi suamimu. Nak, Roma menarik lagi tangan Vanish agar lepas dari pelukan Better. Jadi yang aku culik adalah, tanya Better dengan segala kebingungannya. Karenanya, ia melepas pelukannya terhadap Vanish. Dia calon istrimu, ujar Sim, dengan senyum miringnya. Lalu, ia ikut menghampiri putra angkatnya itu. Jadi, bukan paman yang akan menikah denganku, tanya Vanish ketika Sim melewatinya. Kapan ayah bilang begitu? Ledek Roma menimpali pertanyaan putrinya. Jadi, Vanish dan Better pun saling berpandangan, dengan senyum samar yang hampir tercetak dari keduanya. Hingga gelak tawa itu menyeruak dari kedua orang tua mereka. Hahaha, ternyata cinta itu memang buta. Hahaha, Tuli juga sepertinya. Apa, menikah? Susi membekap mulutnya lalu. Ia mengajak Arjuna berputar-putar kegirangan. Sayang, ingatlah perutmu, ringis Arjuna. Susi yang hamil dia yang ngilu. Apalagi istrinya ini ceria dan gak bisa diam. Membuatnya sering menahan napas karena ngeri dengan apa yang dilakukan oleh Susi. Aku bahagia banget, sayang. Akhirnya mereka berdua bersatu juga, meski harus dibumbui dengan kesalahpahaman yang rumit.
Tapi, dengan begitu rasa cinta di hati Better terpancing ke permukaan, ujar Susi dengan senyum sumringah. Yah, mereka memenangkan jackpot dariku, ucap Arjuna. Wah, sayang, kau memang keren. Terima kasih, Susi berjinjit, lalu mengecup pipi suaminya. Kenapa? Kau yang berterima kasih, heran Arjuna. Meski ia senang karena mendapat ciuman dadakan dari istrinya itu. Karena, sayang sudah sangat baik sama Vanish. Memperkerjakannya sebagai asisten, dengan memberinya gaji yang besar. Itu sangatlah membantu keluarganya. Sekarang, sayang mau kasih mereka rumah dan saham. Kehidupan Vanish ke depannya pasti terjamin dan bahagia. Susi berkata dengan suara serak menahan tangis. Meski akhirnya ia tak kuasa juga, sehingga kristal bening itu pun meleleh di wajahnya. Semua itu bukan karena dia sahabatmu, tapi karena kemampuan dan tekadnya yang kuat. Seperti dirimu dulu, aku hanya membantu sedikit, jelas Arjuna. Seraya menyeka pipi tembam Susi yang basah. Jangan nyubitin pipi, kenapa? Iya emang aku tembem, geram Susi. Ia mengira Arjuna sedang meledeknya yang semakin gemuk saja karena kehamilannya. Beratnya sudah bertambah sebanyak 20 kilogram. Pakaiannya serba baru dengan ukuran besar semua. Aku tuh gemes, sayang. My Queen kesayanganku. Arjuna masih terus menguyel. Uyel kedua pipi cabi istrinya itu. Meski bibir Susi sudah mengerucut lantaran kesal. Cup, muah, muah. Habis sudah seluruh area wajahnya. Arjuna tak menyisakan 1 senti pun untuk lolos dari kecupannya. Mau tak mau, rasa kesal di hatinya pun mereda. Memang, Arjuna paling bisa menguasai dirinya. Aku berangkat, ya, bagaimanapun, mereka adalah orang terbaikku. Aku ingin berada di sisi mereka, ketika momen penting seperti ini. Arjuna berkata dengan senyum sembari mengelus rambut panjang Susi. Menyeka keringat di dahi istrinya itu, karena olahraga panas mereka barusan cukup menguras tenaga si ibu hamil. Aku mau ikut, mau melihat sahabatku dipajang jadi pengantin. Susi mendekap raga polos suaminya itu, seakan tak mau untuk ditinggal. Hanya pernikahan sederhana, My Queen. Nanti juga mereka akan membuat resepsi di sini. Lagi pula, perutmu sudah sebesar itu, sayang. Berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi saja rasanya kau begitu lelah dan kesusahan. Bagaimana jika ikut ke kampungnya Vanish? Perjalanan lumayan jauh loh. Bisa 3 jam lebih di dalam mobil. Arjuna memberi penjelasan dengan hati-hati, agar jangan sampai istrinya ini tersinggung akan kata-katanya. Wanita hamil, kalau sudah ngambek apalagi marah, seramnya bisa mengalahkan singa Afrika. Gak mau tahu, pokoknya aku harus ikut. Nanti, aku juga mau mampir dulu ke butik beli kado buat Vanish. Setelah mengatakan keinginannya yang sudah tidak mungkin dibantah itu, dirinya perlahan turun dari pembaringan mereka. Ia berjalan santai menuju kamar mandi dengan keadaan tubuh polos tanpa sehelai benang itu. Membuat Arjuna meringis ketika perut Susi yang bulat bagai semangka raksasa itu terlihat begitu maju di depan tubuh Susi. Sayang,
tunggu, biar aku membantumu. Jalannya jangan terlalu cepat, awas nanti kamu terpeleset. Begitulah pesan Arjuna, setiap kali sang istri berjalan ke kamar mandi sendirian. Ia juga dengan tubuh polosnya berjalan santai menyusul istri tercintanya itu. Biar saja, toh mereka hanya di kamar berdua. Sayang, beneran mau ikut? Memangnya tidak lelah? Tanya Arjuna memastikan. Aku tidak lelah, hanya mengantuk saja. Nanti, aku bisa tidur di mobil. Susi tetap mengemasi barang yang akan dibawa. Kami sedang dalam perjalanan. Kau kalah start, Bung. Lalu Arjuna terkekeh setelah memutuskan sambungan teleponnya. Joy, pasti kebakaran jenggot. Susi pun ikut terkekeh bersama suaminya. Kamu tuh ya, kok bisa nyangkanya yang mau menikahi kamu adalah Tuan Sim? Heran Kelly. Ia memandangi sang putri yang sedang didandani oleh penata rias. Acara dadakan, maka yang dipanggil juga penata rias yang biasa buka salon di ruko depan pasar. Ya gimana, emak sama ayah gak ada yang ngejelasin ke Ninis? Kata kalian selalu ambigu. Wajar, kan, kalau aku salah sangka, dalih Vanish. Om Sim juga, cuma senyum aja. Gak ada tuh bilang, kalau dia itu calon mertua Ninis, tambahnya lagi. Iya, maafin emak ya. Untung aja, kalian berdua bisa ditemukan. Kalau enggak, bisa kawin lari deh. Kelly menghela napas lega. Gak juga sih, Mak. Ninis juga gak akan mau kalau diajak kawin lari. Gadis itu tersenyum, sembari menatap pantulan dirinya di cermin. MUA kini tengah memasang hiasan di atas kepalanya. Kok gak mau? Bukannya kamu cinta banget sama dia? Tanya Kelly heran atas jawaban dari putrinya. Ya gak maulah, Mak. Lari kan capek. Kenapa gak naik motor, mobil atau pesawat sekalian? Seluruhnya membuat sang penata rias tak tahan untuk terkekeh. Dih, kamu tuh ya. Emak serius kamunya malah bercanda. Kelly pun menghampiri Vanish lalu membantunya merapikan bawahan daru gaun pengantin tersebut. Untung saja, mereka ketemu gaun pengantin yang pas dan cocok buat Vanish. Bagaimana tidak, pas buka toko, salah satu butik terbaik di daerah itu langsung mendapat orderan dadakan. Acara penggerebekan semalam membuat keduanya langsung didaulat untuk menikah siang ini juga. Sebelum keberangkatan keduanya kembali ke kota besar, Roma mengerahkan seluruh kenalannya, dari mulai aparat desa hingga KUA setempat. Sementara itu, Sim yang kebagian mengeluarkan biayanya. Sungguh pasangan besan yang kompak bukan? Ya ampun, anak emak. Cakep bener dah, puji, Kelly. Ketika melihat putrinya yang tak pernah dandan, kini tiba-tiba full make up. Membuat pangling siapapun yang mengenalnya. Iya ya, Mak, ini beneran Ninis kan ya? Gadis itu heran dengan pantulan dirinya yang ia lihat di cermin. Iya, dong, nurunin siapa dulu, pamer Kelly. Ih, emak narsis banget. Keduanya pun lantas tertawa. Lalu Kelly memegang kedua bahu putrinya itu. Matanya menatap lamat wajah cantik putri pertamanya itu. Bagaimanapun cara dan jalannya, ini semua terjadi karena memang untuk mempersatukan cinta kalian yang teramat dalam. Berbahagialah, Kelly,
berpesan kepada putri pertamanya itu. Ia tak menyangka, di usianya yang terbilang masih dalam usia produktif, tapi sudah akan memiliki menantu. Kakak, lihat deh, aku cantik gak? Kis yang baru saja masuk kamar, menghampiri kakak perempuan dan ibunya itu. Kemudian, ia bergerak berputar sambil menunjukkan gaunnya yang indah. Kamu cantik banget, Kis. Kayak Putri Nirmala temennya Oki, puji Vanish, kepada adik perempuan satu-satunya itu. Apalagi, Kak Ninis, kayak princess yang turun dari kayangan. Pasti, nanti Bang Better terpesona pas lihat kakak, sanjung Kis. Yuk, Kak, kita ke bawah, kata ayah udah ditungguin. Bang Better sama keluarganya juga, kan udah datang, ujar Kis. Ih, kamu tuh, kenapa gak bilang dari tadi? Malah asik ngomongin gaun aja. Emak hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gemas. Putri yang satu ini memang benar-benar. Acara sakral pengesahan dua insan pun selesai. Better yang sejak melihat Vanish pertama kali keluar dari kamar, begitu kagum. Kecantikan seorang gadis yang sekarang telah resmi menjadi istrinya itu memang sangat alami. Ia terpukau, karena sudah terbiasa melihat Vanish yang sederhana. Kini, gadis yang sebentar lagi gak akan gadis lagi itu, terlihat begitu berkilau, anggun juga elegan. Dengan garis wajah yang lebih dewasa dari aslinya. Jangan ngeliatin terus, Ninis jadi grogi, ucap Vanish yang sejak tadi. Wajahnya terasa sangat kaku. Mungkin, karena sejak tadi ia memaksakan senyumnya tertarik ke atas. Better berdehem, karena sudah ketahuan mencuri pandang istrinya sejak tadi. Kalau dipandang terus nanti cantiknya abis, loh. Goda Vanish semakin membuat rona wajah Better memerah. Emang, bisa gitu ya? Terus, harusnya gimana? Tanya Better mencoba membalas godaan Vanish. Dirasain dong, tapi nanti malam aja jangan sekarang, bisik Vanish. Mendapat tantangan seperti itu, membuat Better seketika meremang. Pikirannya sudah ngebolang kemana-mana. Apalagi, ia sempat mencicipi keindahan tubuh Vanish meskipun hanya sebatas bagian atasnya saja. Suami, ada bagusnya sih kamu nyulik aku. Kita, jadi langsung dinikahin, celetuk Vanish. Iya, aku sangat bersyukur karena aku begitu beruntung. Tidak kusangka permintaanku akan terwujud begitu cepat. Better mengulurkan tangannya, mengambil tangan Vanish dan menggenggamnya. Itu, Kak Susi, pekik Vanish langsung berdiri. Mereka datang, Better, terlihat menarik kedua sudut bibirnya bersamaan. Kakak, Vanish menghampiri Susi yang sedang bicara dengan ayah dan ibunya. Hei, pengantin. Wah, kau cantik sekali. Ya ampun, aku pangling, puji Susi setelah ia melepas pelukan mereka. Terima kasih, Tuan dan Nyonya. Better menunduk dalam. Selamat untuk kalian berdua, kau sudah mengalahkan tantangan dariku. Kita akan mengurusnya nanti ketika kau kembali ke kota. Terima kasih banyak, Tuan. Vanish dan Better mengucap bersamaan. Wah, kalian udah kompakan tuh. Cepet bikin dede ya, biar jagoanku ada temen mainnya nanti. Seloroh Susi berusaha mencairkan suasana. Kami akan memberikan Satria Junior 3 kawan bermain sekaligus, ujar Better. Membuat air muka Vanish pucat seketika. Oh, tidak,
Itu adalah hal yang paling aku takutkan. Rasanya, katanya sakit, hingga membuatmu tak bisa berjalan esok paginya. Vanish tiba terlihat gelisah di tempatnya berdiri. Nis, siap ya nanti malam, bisik Susi di telinga Vanish. Di mana katanya, itu sukses membuat Vanish semakin gemetar. Keringat dingin sontak membasahi keningnya, padahal suhu ruangan itu sangatlah sejuk. Pelan saja, kau juga harus sabar. Arjuna merangkul, seraya menepuk bahu Better. Dibisiki kata ambigu seperti itu membuat kening pengantin pria ini berkerut. Kedua alisnya pun menukik tajam. Better tidak meneruskan spekulasinya, ia justru teringat dengan perbuatannya kepada Rindi, kekasihnya yang telah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dialah yang merenggut mahkota gadis itu, bahkan mereka melakukan perbuatan haram itu beberapa kali. Karena itulah, semenjak Rindi pergi, Better menjadi trauma untuk berdekatan dengan wanita. Ia merasa bahwa dirinya adalah perusak. Better menoleh ke arah istri kecilnya itu, tanpa ia sadari lengkungan sabit telah tercipta di wajah tampannya. Hei, kau pasti lagi mikir mesum kan? Celetuk Arjuna, membuat Better terkesiap. Mesum dengan pasangan yang sah, bukankah itu tidak masalah, Tuan? Tanya Better, yang akhirnya membuat mereka tertawa bersama. Bersambung.